semuanya, ketemu lagi di channel CDZ Dicaster. Kali ini saya mau bakalan sharing nih, kebetulan saya udah dapet paketan saya yang kemarin saya tunggu-tunggu. Ini paketan dari Amerika, Pos Indonesia. Cuma yang bakalan saya sharing kali ini, sebelum saya unboxing ini, saya bakalan sharing kemarin kan paketan yang sebelumnya yang isinya Doge Charger Daytona. Kemarin kan saya kena pajak gitu kan, kena pajak dan lumayan nilainya pajaknya, padahal sebenarnya nilainya sendiri sebenarnya ngikutin rules dari pemerintah, yaitu masih kisaran $75, masih di bawah $75, cuma tetap kena gitu kan. Nah, cuma kali ini bakalan saya share ini, share-nya adalah bagaimana sih cara ngecek barang kiriman kita di bea cukai gitu. Yang penting syarat pertama, kita harus punya yang namanya resinya, nomor resi atau nomor highway bill-nya dari pengirim. Dan kalau udah dapat itu, kita tinggal bisa cek, itu bisa ada di sini beacukai.go.id/barang kiriman. Nah, nanti di situ bisa dicek, tinggal tulis nomor resinya dan kita bisa ngecek, nge-track kira-kira udah nyampe mana barang kiriman kita. Cuma ini ada yang lebih simpel lagi, yaitu kita bakalan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Google Play. Namanya yaitu Mobile Bea Cukai. Mobile Bea Cukai itu salah satu aplikasi yang ada di Google Play yang bisa hampir sama kayak di aplikasi websitenya, cuma yang bisa nge-track. Cuma di sini juga ada cara ngitung untuk cara ngitung kena pajak atau enggaknya. Oke. Tampilannya bentar saya kasih di sini lah tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada banyak kotak seperti ini, ada tracking, ada duty calculator, ada currency atau kurs dolarnya, terus atas PTKI segala macam. Yang paling kita gunakan itu tracking sama duty calculator ini. Pertama kita tracking dulu. Kalau kita mau tracking ini tinggal di situ tulis ada tulisan tracking barang kiriman. Silakan masukkan nomor resi atau HAWD untuk melakukan tracking barang kiriman Anda yang dikirim via PT Pos. Jadi biasanya yang bisa nge-track di bea cukai itu yang dari pos, dari pos, karena biasanya kalau dari pos kan USPS ya, kalau dari Amerika. Kalau dari yang lain juga mungkin ada pos dari luar negeri juga. Nah, kalau dapat ini kita katakan lah saya udah dapat nomor resi yang barang ini ya. Nah, kita cek search di sini. Oke. Nah, udah ketahuan kan ini FOB-nya segala alamatnya, nilai barangnya berapa. Nah, udah ketahuan dan kita tinggal cek secara detailnya, yaitu tinggal diklik saja. Nah, udah ketahuan tuh keluar. Nah, ini dari siapa, penerimanya siapa, pengirimnya siapa, terus nilai AWB-nya berapa. Nah, segala macam lah. Di sini ada ketahuan tuh posisi barangnya ada di mana. Terakhir kemarin waktu itu saya agak lagi takutnya kena pajak lagi, karena yaitu pas tanggal 21 Januari ini saya dapat yaitu ada pemberitahuan di sini. Ternyata ada permintaan dokumen oleh PT Bea Cukai, yaitu mulai invoice dan bukti pembayaran kartu kredit, PayPal atau jenis pembayaran lainnya yang tervalidasi, termasuk data ongkos kirim dan 2 NPWP. Aduh, waktu itu saya pikir bakal saya kena lagi, karena pas awal pertama itu lewatnya biasanya kalau kena pajak kayak gitu kita dapat surat dan isinya suratnya hampir sama kayak gini. Suratnya yaitu kita harus ngirimin invoice yang valid dan juga NPWP. Nah, sedangkan saya belum dapat surat sebenarnya untuk paketan ini. Cuma saya udah ngecek di sini udah ada tulisan kayak gini. Jadi akhirnya ya udah saya saya kirimkan lagi kayak gitu. Kirimnya yaitu ke emailnya bcpasarbaru@gmail.com. Oke, dan ini saya kirimkan sekitar 1 hari itu saya kirimkan, langsung keluarlah ada
ada informasi posisi barangnya langsung berubah, yaitu ada permintaan dokumen telah selesai. Nah dari situlah terus ada selanjutnya ternyata persetujuan keluar dengan pembebasan biaya masuk dan pajak, langsung belum, aduh peluang banget ternyata dari nggak kena pajak gitu kan ya. Cuma gimana sih kalau kita kena pajak gitu kan. Kalau kita kena pajak ya kita biasanya pertama yaitu kita bakalan dapat surat juga dari kantor pos itu bahwa kita kena pajak dan nilai berapa pajaknya itu ketahuan di situ. Nah, nilainya berapa itu bakalan ketahuan gitu. Dan kita harus bayarkan di kantor pos pas waktu pengambilan barang ini. Nah, untuk di sini juga di aplikasi ini juga kita bisa ngecek kira-kira kita kalau nah barang itu dapat harus bayar berapa sih pajaknya gitu kalau kita kena pajak gitu kan. Jadi kita bisa estimasi kita bisa harus nyiapin uang berapa sih gitu. Oke. Kita bakalan cek ya. Nah, gini. Oke, di sini tuh ada beberapa yang harus diisi. Nah, ini kalau jenis barang katakanlah kita berarti mainan ya. Kita nyari mainan lainnya nah. Oke. Terus free on board. Apa itu free on board? Free on board adalah nilai barangnya. Ini nilai barang katakanlah karena di atas 75 biasanya harus kena pajak ya. Katakanlah kita $100. Oke, $100. Terus insurannya oke nggak ada. Freight adalah ongkos kirimnya. Katakanlah ongkos kirimnya $35 deh. Oke. Nah, kita punya NPWP apa enggak? Kalau kita punya NPWP, potongan pajak PPh-nya itu cuma 10%. Cuma kalau kita nggak punya NPWP, kita kena 20%. Gede banget. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal count. Please. Ya, kita tunggu sebentar. Jadi kalau kita biasanya kalau estimasi barang ini nilai pajak ini nanti kita bisa ancang-ancang buat bayarnya lah, udah ketahuan kan. Jadi kalau kita nilai barangnya $100 terus ya, ongkirnya $35 yaitu 135, kita harus bayar pajak yaitu 556.000. Wow, lumayan gede juga kan, 550.000 untuk pajak. Yaitu dari bea masuk, PPN dan PPh. Nah, saya yang sudah sebutkan tadi kan PPh-nya cuma 10%. Gimana kalau kita nggak punya NPWP? Tinggal klik tidak, di count lagi. Ini bakalan lebih besar karena itu PPh-nya bakalan dikalikan 20 kali. Jadi 762.000. Wow. Lumayan banget kan, perbedaannya lumayan banget ya, lumayan banget kan. Ya seperti itulah. Jadi kalau kita sebelum beli barang, terutama kayak di eBay atau di e-commerce luar negeri lainnya, kita harus cek dulu. Jadi menggunakan aplikasi mobile bea cukai ini. Jadi kita harus cek dulu kira-kira kalau kita kena pajak berapa sih. Jadi kalau kita nilainya di bawah ya katakanlah mentok $75. Terus $75, terus freight-nya katakanlah $40 gitu ya. Kita klik, ini nggak bakalan kena pajak karena dia $70, $75 itu adalah batas maksimal kita kena pajak lah. Itu kan nggak kena nol kan. Coba kalau kita cek $76 aja, terpaut $1 aja ya, terpaut $1 gitu kan. Kita count, dia bakalan kena pajak tuh. Kenapa aja kan jadi 478, gila, cuma terpaut $1. Jadi makanya kesalahan saya yang kemarin itu mungkin karena terlalu mepet $75 dan waktu itu kena notul itu kayak sejenis apa ya, jadi kayak pemeriksaan lagi dari pihak bea cukai, dan akhirnya bea cukai itu kayak menaksir sendiri nilai barangnya bahwa dianggapnya ini harusnya barangnya itu tidak cuma sekedar $75, pasti lebih dari itu gitu. Makanya hanya dia punya taksiran nilai sendiri dan akhirnya saya kena pajak. Ya gitulah. Tapi ya untung-untungan kadang kena kadang enggak gitu. Cuma kemarin lagi agak ketat juga kayaknya. Oke. Jadi gitu aja cara buat teman-teman mungkin yang lagi pengen ngecek bagaimana sih cara ngecek
barang kena pajak atau enggak di bea cukai, dan bagaimana cara pembayarannya, cara nilai pajaknya berapa. Udah tadi itu menggunakan aplikasi mobile bea cukai. Sangat gampang, simple banget gitu kan. Jadi kita bisa tahu kondisi posisi barangnya dari mana, nilai pajaknya berapa, itu kita bisa cek dengan itu. Oke, selanjutnya kita bakalan cek ini. Jadi setelah kita dapat barang ini dapat dari pos, biasanya kita bayar kayak biaya pengirimannya yaitu 20.000. Tuh lihat di sini nggak jelas ya, lihat. Pokoknya intinya kita dapat lah ini 20.000, kayak dapat biaya pengirimannya 20.000 di sini dari pos. Oke, terus selanjutnya kita bakal unboxing barang ini. Saya kira isinya apa aja. Kita unboxing aja langsung ya. Ini kayak dipakai asik kabel piece ya, gede banget ini. Cuma bisa disobek. Oke. Oh. Sih kecil sebenarnya. Ini saya udah jadi ini USPS, United States Postal Service. Oke. Ini saya dan saya ambil cover dulu nih ya. Oh, harus saya bisa coba cover. Oke, kita pakai cutter. Jadi kemarin kayaknya nggak tahu nih udah dibongkar apa belum sama. Biasanya kalau pada pemeriksaan biasanya dibongkar, kalau kita kena pemeriksaan dari badan biasanya kita dibongkar. Nggak tahu sih ini tapi kayaknya sih belum ya. Kayaknya belum dibongkar. Oh, isinya apa? Lihat. Wow, isinya plastik apa ya? Biasanya kayak matahari ya. Di Amerika ada bubble wrap. Oh, ada ini apa sih? Bukan. Wow, isinya ini dia. Wow. Ada banyak sekali. Oke, ini ada banyak nih, yaitu Honda Civic EF International Cup. Jumlahnya berapa ya? Kita hitung. Oh, cakep tuh. Oke, ini ada. Nah, terus kita buka lagi. Banyak. Wow. Jadi kemarin saya ordernya 20 pieces. Oke. Ini. Oke. Good. 15. Oke, pas 20 pieces. Ya, 20 pieces. Ini 20 pieces Honda Civic EF. Oke. Buat teman-teman yang mungkin lagi nyari ini bisa masuk DM aja ke Instagram saya. Kebetulan ini saya jual. Saya jual ya. Oke, siapa cepat dia dapat, dan semoga aja ini masih banyak kondisi masih bagus-bagus ya. Nggak ada yang sampai berpecah atau apa, nggak ada sih, masih aman. Oke. Jadi ini isinya yaitu Honda Civic EF, isi ada 20, nggak ada lagi, udah kosong, nggak ada bonus atau apa. Oke, jadi seperti itulah isinya. Ini isi punya saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi pesen barang di luar negeri dari jasa pengiriman luar negeri, mungkin bisa cek melalui aplikasi mobile bea cukai. Oke, jadi bisa tahu posisi barangnya dan juga nilai pajaknya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen, dan tetap gigi banting. Salam Decaster. Bye bye. Yuk di order.